Perkenalkan, nama Umi Diana Ningsih. Umi berasal dari TK IT Umi. Hari ini Umi akan bercerita salah satu cerita rakyat yang ada di Indonesia. Mau tahu ceritanya? Yuk kita mendengarkan sama-sama. Batu menangis. Pada zaman dahulu hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan putri satu-satunya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal ketika Darmi masih sangat kecil. Ketika ayahnya masih ada, hidup mereka berkecukupan. Tetapi ketika ayahnya sudah meninggal, ibu Darmi pun harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Ibu Darmi harus pergi ke ladang setiap hari. Akibatnya, tubuh Ibu Darmi pun semakin lama semakin kurus dan kulitnya semakin lama semakin menghitam karena sering kena sengatan matahari. Dia lakukan semua itu demi putrinya satu-satunya yang bernama Darmi. Tapi apa yang dilakukan Darmi, teman-teman? Darmi tidak mau membantu ibunya sedikit pun. Dan kerjanya hanya berdandan, dan berdandan. Pada suatu hari, ibunya pun menjual hasil panennya. Kemudian, ia menghitung hasil panennya tersebut. Ketika ibunya sedang menghitung uang, tiba-tiba Darmi pun menghampiri ibunya. "Ibu, bedak aku sudah habis, Bu. Ibu belikan ya." "Boleh, tapi kamu harus ikut ke pasar karena ibu tidak tahu bedak apa yang kamu inginkan." Baiklah kalau kayak gitu." Akhirnya, keesokan harinya, Darmi pun dengan sangat terpaksa ikut ke pasar bersama ibunya. Ia pun bersiap-siap untuk pergi ke pasar. "Di pasar nanti pasti banyak kuman, banyak virus. Aku nggak mau. Aku harus semprot dulu seluruh tubuhku. Aku nggak mau kena virus. Dan aku tidak mau kepanasan. Aku tidak mau kulitku menghitam seperti ibuku." Kemudian Darmi pun berbisik pada ibunya. "Ibu, kalau pas nanti ke pasar, ibu jangan berjalan di sampingku ya. Aku tidak mau orang tuh mengira kamu ibuku. Karena kamu kan berbeda denganku. Kulitku bersih, sedangkan kulit ibu hitam." Mendengar hal itu, ibunya pun sangat sedih. Akhirnya mereka pun pergi ke pasar. Dan ibunya berjalan tepat di belakang Darmi. Di tengah perjalanan, Darmi pun bertemu dengan temannya. "Mau kemana kamu, Darmi?" "Aku mau ke pasar." "Oh iya, yang di belakangmu siapa? Ibumu ya?" "Ibuku? Mana mungkin, dia saja kulitnya hitam, gelap. Lihat aku bersih kan? Oh, dia itu pembantuku." Mendengar hal itu, Ibu Darmi pun sangat sedih, tetapi ia menahannya. Sesampainya di pasar, ia pun bertemu dengan teman Darmi yang lain. Mereka menanyakan hal yang sama, yaitu tentang wanita yang ada di belakang Darmi. Tapi Darmi mengaku bahwa ibunya itu adalah pembantunya. Akhirnya Ibu Darmi pun tidak tahan lagi. Ia pun menangis. "Ya Allah, aku sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Darmi. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, berilah hukuman pada Darmi agar ia jerah." Kemudian setelah berdoa, tiba-tiba kaki Darmi pun kesakitan. "Aduh, kakiku kenapa ini? Kakiku tidak bisa digerakkan. Tolong Ibu, Ibu, tolong. Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan?" "Maafkan Ibu, Nak. Ini akibat perlakuanmu pada Ibu. Jadi, Ibu memohon pada Allah untuk memberi hukuman padamu." "Ibu, aku mohon Bu, ampuni aku Bu. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Tetapi semuanya serba terlambat. Dengan perlahan
tubuh Darmi pun berubah menjadi batu dan semuanya serba terlambat. Nah, teman-teman, demikianlah cerita tentang batu menangis. Dari cerita ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua dan kemurkaannya adalah kemurkaan orang tua. Jadi teman-teman di rumah tidak boleh ya membuat orang tuanya bersedih dan marah. Yuk kita sama-sama sayangi orang tua kita, taat dan patuh pada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.